Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini ada yang baru, orang baru, yaitu Rido atau Mas Rido. Itu temennya Mas Jago. Kalau Mas Jago udah pernah main ya di sini, jadi mungkin kalian udah pada kenal. Walaupun cuman jarang sih. Tapi katanya mau lebih seringin datang ke sini. Oke, di sini aku yang Kidal ditemani oleh Mas Arya dan di sana ada Rido sama Jago ya. Di video ini aku ingin bahas mengenai pentingnya jemput bola. Jemput bola itu apa? Jadi mungkin kalian udah pernah sering dengar ya kalau para coach, kalau mungkin kalian yang bukan otodidak itu sering dengar kalau coach kalian ngingetin untuk angkat raket gitu. Jadi walaupun Mas udah atlet, kadang masih lupa untuk ngangkat raketnya. Jadi eh ya kayak kayak balik ke TK lagi gitu. Kayak diingetin lagi harus ngangkat raket. Soalnya kalau pas main tuh kadang lupa memang. Nah, ini yang aku ingin bahas tuh bukan seperti itu ya. Jadi memang salah satunya penyebab atau pukulan yang mati itu adalah kita itu telat atau lupa untuk ngangkat raket. Maksudnya kepala raket ya, itu nggak diangkat setinggi-tinggi mungkin, tapi kepala raketnya paling nggak ngadep ke atas, itu nggak ngadep ke bawah. Kemarin aku lihat di Reels itu juga ada orang dari luar sih yang bikin konten, itu malah ngerasani karena Kevin udah nggak main ya, ngerasani Kevin, katanya walaupun dia itu raketnya nggak diangkat tapi reaksi tangannya itu memang cepat gitu. Jadi kalau kalian, jadi ini nggak harus salah ya, kalau nggak ngangkat raket tuh nggak salah, cuman kalau memang bisa secepat Kevin untuk ngangkat raket atau reaksinya lebih cepat, itu nggak masalah gitu. Yang penting kan kalian bisa menghasilkan poin dan nggak telat-telat untuk mukul. Dan sebenarnya aku lihat teman-teman yang mungkin otodidak atau mungkin cara mukulnya itu agak beda dari yang atlet punya ya, itu kadang bisa menipu aku dan menipu teman-teman lainnya atau lawan ya, menipu lawan karena gerakan orang-orang itu yang otodidak itu memang nggak standar gitu. Jadi kalau kita itu lihat, oh lawannya raketnya diturunin, berarti kira-kira bolanya itu bakal sekeras apa, terus ini arahnya kemana, itu kan kita bisa lihat dari gerakan tangannya ya, atau posisi tangannya itu sebelum mukul itu berada di mana, jadi bisa kita tembak ke arah yang mana gitu. Itu bisa terdeteksi. Cuman kalau musuhnya itu otodidak, yang kita tahu otodidak tuh bukan pemain yang ini ya, nggak bisa main gitu. Kadang-kadang ada yang bagus juga, tapi dia itu otodidak dan posisi tangannya juga kayak nggak standar gitu. Tapi bisa untuk mengembalikan bola dengan baik, terus uh, pukulan-pukulannya itu reaksinya juga bagus gitu. Walaupun nggak sesuai standar textbook ya mainnya. Nah, itu bisa menipu sih. Kadang-kadang aku juga tertipu karena gerakan tangannya atau posisi megang raketnya di bawah, nggak di atas. Tapi dia reaksinya cepat. Jadi memang ada kayak kompensasi ya. Kalau cara pegangnya kayak gini, terus cara mukulnya beda lagi. Tapi yang penting kan hasilnya. Mau pakai cara apapun, yang penting tuh hasilnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi supaya kita itu bisa jemput bola, ya otomatis kita harus menyiapkan sebelum bola itu datang. Salah satunya memang ngangkat raket.
Yang kedua, untuk jemput bola kita harus baca lawan, posisinya lawan, kira-kira posisi yang seperti itu bolanya kira-kira kemana, itu kita harus paling enggak spekulasi lah, nebak-nebak dikit, kira-kira bolanya itu ditaruh di mana. Tapi kalau musuh kalian itu atlet, kadang-kadang kita itu nggak bisa nebak. Soalnya posisi-posisi yang sulit yang kemarin tuh aku sempet ngelihat bolanya itu udah ke forehandnya lawan di jauh sampai di pojokan, di kotak yang paling kecil tuh di pojokan. Itu biasanya ya, apalagi yang atlet di sebelah lawan tuh atlet yang ngambil. Biasanya kalau bukan atlet itu bola seperti itu kalau udah telat ya. Jadi telat itu maksudnya ngambilnya itu udah di bawah, kira-kira sama lantai itu udah sampai 50 sentian lah. Terus itu sulit banget untuk bisa dari pojokan ke kotak yang di pojok itu sampai ke daerah kita yang di pojok di diagonalnya atau silangannya. Itu ngelop. Nah itu kan aku pikir nggak mungkin gitu. Untuk posisi yang seperti itu biasanya cuma di lurus, lob lurus itu yang paling gampang, atau di cross silang gitu, net silang. Tapi nggak pernah cross sampai lob ke belakang dan lobnya itu tinggi banget sampai nggak nanggung. Itu aku hampir nggak pernah nemuin. Tapi kemarin waktu aku yang lawan atlet itu dikasih di daerah situ, dia bisa mengembalikan sampai silangan sampai ke belakang. Jadi aku telat reaksinya, soalnya nggak nebak itu, nggak terpikirkan bahwa hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Tapi ya namanya atlet ya, ternyata itu bisa gitu. Tapi untuk kalangan yang bukan atlet, itu aku nebaknya kebanyakan masih bisa aku tebak dan ada toleransinya gitu. Jadi pukulan bolanya udah di situ, yang mau mukul udah telat langkahnya, aku dan kualitas pukulannya atau tangannya itu nggak terlalu kuat. Jadi aku bisa memprediksi kira-kira bolanya itu bakal ditaruh di mana. Kalaupun partnerku nggak ini ya, nggak tahu atau masih kurang pengalaman, itu aku masih bisa nebak harus nempati posisi kemana kira-kira biar aku ini bolanya di aku nggak mati gitu. Oke, yang ketiga, ini inti dari video ini ya. Jemput bola itu maksudnya kalau kita itu biasanya mukul bola, gini aja ya biar aku jelasinnya gampang. Kalau kalian lihat jam, itu aku taruh di lantai. Jadi hadap depan itu berarti jam 12 ya. Jadi jemput bola itu kalau biasanya kalian tuh mukul bola di arah jam 9 atau jam 3, paling cepat di jam 10 sama jam 2 ya. Itu kalian mukulnya di situ. Nah, jemput bola itu kalian mukulnya di jam 11 sama jam 1. Jadi daripada ini nunggu bolanya datang, kita itu agak sedikit condong ke depan untuk mukul lebih dulu atau lebih ke depan lagi gitu. Nah, ini berlaku juga kalau jamnya yang tadi di lantai kita miringin, ditaruh di tembok. Jadi kita bicara mengenai 3 dimensi ya. Tadi kan cuman arahnya yang daerah kiri kanannya kita mukulnya di mana ya. Tapi kalau atas bawahnya, ketinggiannya, sisi X. Jadi itu kalau jamnya ditaruh di dinding, kita itu mukulnya jemput bola berarti jam 1 atau mungkin jam 11 gitu ya. Jangan mukul udah jam 2 baru dipukul, itu terlambat menurutku. Apalagi kalau bola-bola yang kita perlu sampai ke daerahnya lawan itu tajam dan keras. Contohnya kayak smash dan drop shot.
Ini aku nggak bicara mengenai dropshot yang menye-menye, atau kadang-kadang kan ada ya orang yang ngedropshot itu pelan. Aku juga melakukan hal itu sih. Tapi kalau bisa sih sudden move, atau kalau udah deket terus kita langsung mukul cepat tapi jatuhnya drop shot. Contoh yang bagus tuh kalau kalian lihat drop shotnya Yuta Watanabe. Ya kalian lihat aja di YouTube. Apa yang aku maksudin tuh kayak gitu. Jadi drop shotnya cepat. Nah, aku lihat di Mas Arya ya terutama. Smashnya keras karena dia itu sering ini ya, hampir setiap hari fitness katanya. Terus smashnya keras. Cuman aku lihat eh bisa lebih powerful lagi, bukan karena powernya ditambahin, tapi titik pukulnya itu lebih jemput bola, atau titik pukulnya sewaktu di eh, bolanya itu masih di ketinggian itu langsung diambil aja. Ini sekedar saran aja. Mungkin awal-awalnya luput atau nggak terbiasa, tapi kalau bisa melakukan hal itu bakal lebih powerful sih smash-smashnya. Aku lihat kok apa ya, waktu nyemes sekali dua kali terus kok udah kayak nggak mau nyerang lagi. Jadi Mas Arya habis nyemes satu dua kali terus biasanya blessing. Nah blessing itu nggak apa-apa sih. Aku sendiri juga melakukan hal itu. Soalnya kalau nyemes terus aku di pontang manding kiri kanan nyemes terus ya udah nggak kuat gitu. Jadi kasih blessing atau smash pelan. Nanti kalau bola dari lawan itu nanggung, baru kita banterin atau kerasin biar bisa smash lebih keras. Nah untuk smash lebih keras ya jangan ini ya, karena kita udah settingan. Oh bakal aku smash nggak keras. Terus kalau nanggung baru aku kerasin. Nah itu jangan sampai bodong atau bolong ya. Jadi kalau udah setting, andaikan kita itu masak nasi goreng atau capcay gitu, udah selesai tinggal taruh di piring, tumpah. Nah itu kan nyesel banget ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Memang smash yang paling keras itu yang ditunggu-tunggu, jangan sampai miss atau jangan sampai gagal. Itu kita memang perlu latihan sih. Terus kenapa kok banyak atlet sering mainnya itu smashnya jumping smash? Ini salah satunya karena alasan ini ya. Karena kita harus jemput bola supaya bolanya itu ke daerah lawan lebih tajam. Waktu aku ketemu sama coach yang usianya lebih tua dari aku pasti ya, itu akhirnya dia bilang ke aku gini, sebenarnya smash itu nggak perlu lompat, nggak perlu jumping smash, cukup nyemes dengan dibantu koles itu bisa tajam gitu. Cuman ini kehilangan unsur ini ya, menurutku sendiri sih, coachnya nggak bilang, cuman ngasih saran aja kalau smash nggak perlu sampai lompat-lompat, apalagi di usia yang udah kepala 3 kalau 4 gitu, nanti rentan cedera katanya gitu. Jadi itu cuman alasan cederanya aja ya. Tapi menurutku kalau kita nyemesnya itu nggak jemput bola atau nggak ngambil di daerah yang lebih tinggi, nunggu bolanya itu di jam 3 atau jam 3 kan nyemes data, jadi jam 2 itu aku rasa masih kurang tinggi. Jadi ngambilnya itu di jam 1 untuk mukul bolanya. Kalau kita nggak melakukan hal itu kayak kehilangan surprise moment. Jadi kalau kita itu lompat untuk ambil bolanya lebih cepat, itu lawan tuh kehilangan ini kesempatan untuk siap-siap. Karena kita mainnya cepat. Jadi dikit-dikit jemput bola, terus dikit-dikit kita kencengin. Kadang-kadang kalian lihat ya, ada beberapa orang yang memang nunggu bolanya itu
deket banget sama raketnya, terus agak sedikit ditarik terus dipukulin lagi. Nah ini ngandelin kayak volley gitu. Aku lihat orang-orang yang sering melakukan itu megang raketnya itu di depan, jadi deket cap atau kun yang segitiga itu di gripnya ya, jadi megangnya itu agak depan. Makanya volley-nya jadi enak, soalnya raketnya jadi lebih enteng kan. Itu maksudnya untuk nipu-nipu. Tapi kalau nggak nipu, kita itu mau keras ya tinggal ngandelin volley aja. Banyak atlet yang pakai volley gitu ya. Makanya pemain badminton harusnya itu memang lebih banyak ngelatih di volley. Bisa pakai botol aqua, dikasih pasir atau dikasih air. Oh jangan aqua sih sekarang soalnya aqua ini ya ujungnya itu nggak nggak ini kurang kurang kurus, jadi nggak bisa dipegang. Mungkin botol sirup ya yang kuno-kuno itu model lehernya botolnya itu kan agak panjang, bisa dipegang kayak bentuknya grip kan, tapi fungsinya adalah untuk ngelatih volley. Nah itu penting sih menurutku. Kalau ngelatih volley, kalau kalian udah latihan volley tapi nggak tahu cara memanfaatkannya, jadi mukulnya tetap nggak pakai volley, tetap pakai gerakan lengan, itu bakal ini sih kehilangan manfaat latihan volley-nya. Soalnya nggak kepake, kalian cuma ngandelin kekuatan lengan aja. Harusnya kalian lihat ini ya, kalau belajar tuh lihat visualnya atlet, jangan lihat visualnya teman sendiri atau belajar sendiri, ngira-ngira sendiri ya. Tapi lihatlah video-video rekaman di YouTube yang atlet punya. Secara visual kalian bisa belajar kira-kira itu tangannya ya, kan nggak banyak diayun. Aku lihat tuh memang apalagi yang main double itu tangannya udah siap tapi nggak banyak, waktu mukul tuh nggak banyak ngayun, jadi cuman ngandelin raketnya itu ditangkap atau diremes, sama ngandelin ada volley-nya dikit-dikit, tapi walaupun sedikit karena mereka udah latihan, cuman gerak kira-kira 3 cm gitu, tapi pukulannya bisa keras gitu. Waktu kemarin juga ada yang temanku atlet nyemes gitu, terus nyemesnya sebenarnya nggak seberapa keras sih, tapi menurut yang nonton katanya keras. Terus yang nonton protes, oh nggak boleh, kamu kan atlet, nggak boleh semес keras. Duh, aku nggak keras, kata atlet itu. Ini cuman pakai volley kok. Nah, volley-nya aja kayak gitu, apalagi ditambahin gerakan lengan. Nah mungkin Mas Arya kan ini ya latihan nge-gym, mungkin juga latihan kakinya dan latihan tangan, volley-nya mungkin juga dilatih ya, aku kan nggak ngerti. Tapi yang pasti dia ikut nge-gym setiap hari kayaknya. Tapi nge-gym aja kurang sih kalau menurutku, karena badminton tuh mainnya nggak cuma ngandelin power, tapi juga ngandelin ini apa kecepatan kan, dan kefleksibelan badan. Terus kalau kita udah tambah tua atau mungkin harus menggendong seseorang, itu kita harus nempatin posisi yang benar. Ada beberapa ini ya, aku masih belum terlalu ini, chemistry-nya sama Mas Arya masih belum terlalu bagus. Ada beberapa bola yang di permainan ini ya, aku masih bingung siapa yang mesti ngambil. Soalnya waktu aku mau ngambil, Mas Arya udah mundur. Terus waktu misalkan aku habis servis, kalau di sama lawan dikasih bola setengah, yang aku udah telat, ya udah aku nggak ngambil gitu. Kalau udah aku ngambil pakai backhand udah sampai balik badan, itu buat pemain depan harusnya berbahaya ya, nggak boleh. Nah itu harusnya yang pemain belakang Mas Arya yang ngambil, tapi Mas Arya nggak ambil. Ya itu apa, miss
komunikasi, atau memang nggak ada komunikasi tapi misunderstanding aja siapa yang mesti ngambil. Apalagi sebagai orang bertangan kidal itu kadang ini ya susah kalau dibuat partneran sama orang-orang yang nggak kidal. Jadi bingung. Kalau aku sebagai minoritas itu biasanya tahu, oh musuhku kebanyakan kan kanan. Bahkan sekarang ini nggak ada yang kidal. Jadi akhir-akhir ini aku main pakai ini ya, musuhnya kanan semua. Jadi aku udah tahu lokasi-lokasi mana yang harusnya aku nempatin, yang biasanya menyulitkan orang yang kanan. Tapi kalau boloan atau partneran, aku juga tahu kalau partnerku kanan, mana yang biasanya partnerku kesulitan tapi aku kan kidal, jadi lebih enak. Terus ada beberapa negatifnya juga, kalau ditaruh di tengah pas aku di kanan, bolanya ditaruh tengah sama-sama forehand, siapa yang mau ngambil? Nah itu yang aku bingung juga. Mungkin Mas Arya juga bingung karena aku kidal ya. Biasanya Mas Arya yang ngambil, tapi karena aku kidal juga sama-sama forehand, jadi nggak tahu siapa yang mesti ngambil. Terus kalau aku berada di kiri, ngambil di tengah kan pakai backhand, yang pemain kanan juga ngambil pakai backhand. Siapa yang ngambil? Nggak tahu. Nah itu mungkin bagi pemain kanan kalau punya partner yang kidal, itu mungkin harus membiasakan diri bahwa ini beda gitu. Ada beberapa yang mungkin Mas Arya mengharapkan aku nyemes, padahal itu kan daerah backhandku ya. Kalau mungkin Mas Arya pikir kalau aku kanan bisa nyemes lebih keras, tapi kan aku kidal, jadi bola-bola yang itu sulit sebenarnya, bukan nggak bisa. Kadang Mas Arya kan nggak tahu, lihat di belakang nggak kelihatan kan dia jaga depan, cuman bilang mas aku sih nggak ini ya, tuh ya pasti diteriaki mas ya, aku nggak bisa ambil, mau angel. Oke, berikutnya aku ingin bahas mengenai ini, tetap di seputar topik jemput bola. Untuk para pemain otodidak, aku amati itu banyak kesalahannya. Misalnya bolanya itu lopot, jadi sama sekali nggak kena. Karena apa? Padahal mukul bisa, forehand bisa, terus backhand juga 80% bisa gitu. Tapi ada bola-bola yang cepat, apalagi yang pemain depan udah ngayun tapi lopot, terus pemain yang di belakang lopot juga, nggak bisa ngambil. Itu karena apa ya? Karena kebanyakan ngayun lengan. Kalian mungkin pernah lihat atlet kalau di smash waktu posisinya nggak enak, itu dia mukulnya tangannya atau lengan atas sama lengan bawah itu cuman bikin sudut gitu aja, terus kaku, nggak diayun sama sekali. Yang diayun tuh apa? Pinggangnya. Jadi pinggangnya itu dibanting ke arah yang dia mau. Kalau misalkan aku kidal, jadi pinggangku itu dari kiri aku bawa ke kanan. Gunanya apa? Untuk bantu pukulan itu sampai ke lebih jauh, berkualitas ke atas gitu. Kenapa kok nggak pakai lengan diayun, kan bisa lebih keras, nggak perlu pakai muter pinggang. Karena kalau kita itu ngambilnya, ini kalau kita di smash misalkan di daerah pinggang gitu ya, coba kalian pakai lengan, ngayun lengan, pasti lopot gitu. Kalau nggak minggir dulu ya, minggir ke kanan, geser terus mukul. Tapi kalau kita itu nggak ada reaksi untuk, apalagi kalau atlet mainnya cepet ya, kalau nggak ada waktu untuk bereaksi ya, itu adalah salah satu solusi, yaitu pinggangnya yang dibuat muter, tangannya yang diem. Soalnya kalau tangannya itu gerak, aku lihat memang bisa lebih keras kalau kena. Tapi kalau di ayun itu kebanyakan kita lopot karena apa ya, secara biomekanis itu lengan kita ada gerakan tertentu yang ada keterbatasan karena nggak bisa mukul. Coba kalian tuh megang raket posisi lengan atas, lengan bawah gini ya, lalu disemes di daerah sikumu, dari depan ke siku. Coba kalian bisa nggak
mukul mengembalikan bola yang ditempatin di daerah siku gitu. Kan sulit, nggak bisa, soalnya tangan kita nggak bisa jadi lebih kecil terus mukul kan. Nah itu uh, ada beberapa titik lemah yang memang semua orang pasti ngalamin ya. Jadi kita perlu pakai teknik-teknik khusus yang lainnya supaya bisa mengembalikan dengan baik. Contoh yang lainnya misalkan kemarin tuh aku sering mati waktu ada orang nyemesnya nggak umum, nyemesnya itu nggak turun ke bawah, tapi ke daerah muka dan di daerah forehandku, berarti yang di kiri ya, tapi di arah mata itu aku nggak bisa mengembalikan. Soalnya kebiasaan kan ini ya, kalau ready-nya untuk disemes itu biasanya di daerah perut, tapi ternyata disemes ke arah itu. Jadi aku bingung, ini mau ngambil pakai forehand atau backhand. Nah sebenarnya udah tahu sih kalau waktu aku les diajarin kalau mestinya pakai backhand. Walaupun di daerah forehand ya, untuk mengembalikan mestinya pakai backhand, tapi lupa atau reaksinya itu udah telat gitu. Nah itu yang mungkin perlu dipelajarin ulang atau perlu di training ulang, bahwa ngambil bola di daerah forehand itu nggak melulu harus pakai forehand grip, tapi pakai backhand lebih enak dan lebih cepat reaksinya. Nah ini nggak tahu mungkin masuk atau enggak ya. Jadi ini termasuk jemput bola sih menurutku. Jadi tangannya itu disiapin dulu. Kira-kira bola dari lawan tuh habis dipukul, proyeksinya atau jalurnya shuttlecock itu lurusannya kemana? Itu kan biasanya kita udah kira-kira ya. Ilmu kira-kiranya itu dikeluarin. Jadi kira-kira bolanya itu jatuh ke daerahku, ke ini ya, area titik pukulku, radius kira-kira berapa, radius 1 meter 20 ya, untuk kita bisa mengendalikan bola. Tangannya itu udah siapin aja, jadi nggak perlu diam terus bolanya datang baru kita mau ngayun lengan, itu nggak perlu. Jadi lengannya itu udah disiapin, kira-kira itu bolanya datang kemana. Dan kalian juga gak perlu selalu ngelop. Untuk kalau disemes selalu ngelop. Ada beberapa temen yang kalau disemes tuh baliknya tipis-tipis di net, karena dia cuma nunggu aja. Oh kira-kira bolanya taruh sini. Jadi dia cuma megangin raket, posisinya statis gitu aja, tinggal ngatur sudutnya kepala raket itu seberapa, terus jatuhnya tipis-tipis malah di net. Nah itu bikin lawan kesulitan juga. Itu bagus sih, walaupun lawannya mainnya smashnya keras-keras, tapi ya tenang aja, dipukul, dikembalikan, diblok istilahnya. Jadi cuma diblok-blok ke depan, terus disilang, cuman baliknya ke arah net terus gitu. Gak apa-apa kalau kayak gitu, gak perlu selalu harus diangkat. Itu yang aku terakhir ya, poin yang terakhir, yaitu jemput bola itu nggak harus diayun, cuman raketnya ada yang disiapin untuk bolanya itu datang ke arah kita, terus tinggal dibelokin aja. Mungkin kalau daerah jamnya ditaruh di lantai, kita ngebloknya itu mungkin di area jam 1 atau jam 2 itu masih gak apa-apa. Paling telat di daerah jam 3. Apakah kita bisa mengembalikan kalau udah bolanya di belakang di jam 5? Bisa. Itu tinggal balik badan aja terus kita ngeblok. Tapi risikonya boloi atau partnermu harus ini maju ke depan, lurus. Soalnya abis kalian ngambil seperti itu nggak bisa maju lagi. Ya kecuali kamu pemain single, jadi harus kejar sendiri. Dan biasanya kalau aku main single ya nggak balikin lurus, karena pasti kalau diblok mati. Tapi balikinnya ke silang. Tetap
ke arah net. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wait. Balik.